Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-70 ya. Yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Injil Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dengan judul perikop, Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terlebih dahulu kita mau merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman yang sudah kami baca. Sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian yang datangnya daripada Tuhan, mengurapi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan ini lagi-lagi membahas mengenai tanda yang diminta oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Sebenarnya apakah suatu hal yang wajar ya untuk kita meminta tanda kepada Tuhan? Memang Alkitab kita atau kitab suci terkhusus Perjanjian Lama itu memang mencatat ada beberapa tokoh-tokoh atau ada beberapa kisah di Alkitab yang menceritakan tentang anak-anak Tuhan yang meminta tanda kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan pun memberikan tanda kepada mereka. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Tuhan itu murah hati. Sehingga ketika saudara meminta satu pertanda kepada dia, dia pasti akan memberikannya. Lebih-lebih kalau saudara yang meminta tanda, itu oleh karena saudara memang tidak pernah melihat tanda atau perbuatan-perbuatan Tuhan. Wajar kalau saudara meminta tanda atau pengen minta pembuktian kepada Tuhan seperti itulah. Di Alkitab juga banyak ya. Saya banyak kali melihat ada banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang meminta tanda kepadanya di dalam Perjanjian Lama khususnya ya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Farisi dan Saduki di sini? Apakah wajar mereka meminta tanda? Bagi saya tidak wajar. Bahkan ini adalah sebuah kekeliruan. Tidak sepatutnya dan tidak seharusnya mereka lagi-lagi meminta tanda. Karena Yesus sudah melakukan begitu banyak tanda dan perbuatan-perbuatan dahsyat dan perbuatan-perbuatan ajaib. Saudara tentu tahu bahwa ia adalah seorang rabi, seorang guru agama Yahudi. Pada waktu itu ya, dia bersertifikasi rabi, itu artinya dia menempuh pendidikan seorang rabi. Seorang ahli Taurat juga tentunya. Seorang yang bersertifikasi rabi yang boleh mengajar kebenaran di masa itu. Jadi Yesus punya sertifikasi itu sehingga ia disebut sebagai rabi yang boleh mengajar kebenaran atau Tanak ya, atau Perjanjian Lama. Masalahnya di sini ialah tidak satu dua kali Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Saudara bisa baca ya, karena ini Injil Matius 16. Kalau saudara baca balik kembali kepada
nas-nas sebelum-sebelumnya atau ayat-ayat sebelum-sebelumnya, di sini Yesus melakukan begitu banyak mujizat-mujizat. Bahkan ia mengajar di hadapan ribuan orang. Berkali-kali. Ia mengadakan mujizat itu berkali-kali. Namanya sudah tersebar luas. Apakah tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan ajaib itu kurang sampai orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini masih meminta tanda lagi kepada Tuhan? Apalagi tanda yang harus diberikan oleh Tuhan? Apa itu nggak cukup? Sebenarnya tanda yang paling kuat ya, itu adalah Perjanjian Lama. Tanda yang paling kuat itu adalah Nabi Perjanjian Lama. Dan Nabi Perjanjian Lama itu diwakilkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dikenal sebagai seorang nabi di masa atau di zaman Yesus. Ya, orang-orang, hampir semua orang Israel di masa itu mengakui kenabiannya dia, kenabian dari Yohanes Pembaptis. Makanya ada begitu banyak orang berbondong-bondong pun pengen dibaptis oleh dia sebagai tanda pertobatan. Ya, orang Farisi dan orang Saduki, walaupun mereka urung mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak ini memang membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis itu memang betul-betul nabi. Dan Yohanes Pembaptislah yang menggenapi. Ya, Yohanes Pembaptis itu mewakili nabi Perjanjian Lama yang membuka atau menunjuk kepada Yesus. Ya. Biasanya di dalam Alkitab itu nabi itu mewakili pikiran dan suara Tuhan. Teguran-teguran Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu diwakilkan dari nabi-nabinya Tuhan. Dan kali ini nabi Perjanjian Lama diwakilkan oleh Yohanes Pembaptis itu menunjuk kepada Yesus. Tetapi adakah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki percaya? Saudara tahu nggak kalau nabi itu sudah berbicara, apalagi kalau yang ia nubuatkan itu betul-betul terjadi, itu orang-orang tuh takut kepada Tuhan. Karena itu begitu real ya. Saudara baca deh Perjanjian Lama ya. Bagaimana kalau nabi bernubuat ini terjadi, nabi bernubuat itu terjadi. Itu betul-betul dihormati dan sangat disegani. Tapi dalam kasus ini orang Farisi dan orang Saduki tidak mendengarkan ketika Yohanes Pembaptis, mereka tidak mau mendengarkan. Bukan mereka tidak mendengarkan, mereka tidak mau mendengarkan. Dan mereka tidak mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi. Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dia menunjuk kepada Yesus. Nabi Perjanjian Lama yang diwakilkan oleh Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Lalu orang-orang Farisi, Saduki tidak cuma melihat itu, mereka juga melihat keajaiban-keajaiban Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh. Yesus bahkan mengajar tentang kebenaran-kebenaran. Mau tanda apa lagi mereka tanya? Ya, tanda apa lagi? Makanya Yesus bersini memberikan sebuah teguran ya. Rupa hari, rupa langit kamu tahu. Kamu tahu menilai cuaca seperti itu. Tetapi kamu tidak tahu akan hari Tuhan. Kamu tidak tahu, tidak mengenal Mesias. Itu adalah sebuah hal yang memang miris ya. Orang-orang yang membaca kitab suci, yang mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh, yang diwakilkan oleh mereka orang Farisi, orang Saduki ini, mereka adalah peneliti-peneliti ayat-ayat Alkitab. Tapi ketika Tuhan Yesus berdiri di depan mereka, mereka tetap tidak mengenal. Itu bukan karena mereka tidak mengenal, tetapi karena mereka jahat. Hati mereka bebal. Mereka tidak bisa melihat Tuhan sendiri di hadapan mata mereka. Katanya mereka mengasihi dan mencintai firman. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, mereka justru orang yang menginisiasi untuk membunuh sang firman itu. Bahkan menyalibkan dia. Lucu ya? Itu satu ironi sebenarnya. Saya berharap saudara jangan menjadi orang-orang yang tadinya cinta Tuhan. Menjadi orang-orang yang akhirnya pengen menyalibkan Tuhan. Saudara. Ini juga teguran ya bagi orang-orang yang meninggalkan kekristenan. Ingat,
Saudara meninggalkan kekristenan untuk dasar apa? Saudara sudah menerima kasih anugerah, saudara sudah menerima pengampunan, saudara sudah menerima karunia-karunia roh, saudara sudah menerima semua kebaikan Tuhan. Tiba-tiba saudara berbalik meninggalkan dia. Aduh, tidak akan ada korban yang kedua lagi bagi saudara. Yang ada hanyalah kebinasaan. Selagi masih ada kesempatan saudara masih bernapas, segeralah bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Jangan jadi seperti orang Farisi dan Saduki di sini. Namun pada akhirnya Yesus tetap memberikan kepada mereka angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, kalau di dalam ayat lain dijelaskan bahwa Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut bumi, akan mati 3 hari dan 3 malam, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Pada akhirnya, tanda terakhir yang diberikan oleh Yesus ialah kematian dan kebangkitannya. Dan kalau kamu setelah kematian dan kebangkitan Yesus masih belum atau masih tetap belum percaya, maka sudah tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Saya sudah pernah membahas di podcast saya sebelumnya ya, bahwa seandainya orang-orang Israel, orang Yahudi hari ini menerima dan mengakui Yesus Kristus dan berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, maka mereka kemungkinan besar akan diselamatkan. Namun hari ini nilai tukar kebenaran mereka ialah hukum Taurat. Itu juga perjanjian abadi antara Tuhan dengan umat Israel. Selama mereka melakukan itu dengan setia, ya bisa jadi mereka diselamatkan. Tetapi yang saya tahu sebagai orang percaya, tidak ada jalan keselamatan selain daripada di dalam anugerah darah perjanjian itu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita, yang memberikan pengharapan. Maka kalau saudara berkata bahwa belum cukup aku melihat mujizat dan perbuatan Yesus, belum cukup aku mendengar khotbah-khotbah Kristus, maka tanda yang terakhir yang diberikan oleh Yesus ialah sama seperti Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan disalibkan mati selama 3 hari dan 3 malam, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Seperti itu. Itulah tanda yang terakhir yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka Bapak Ibu Saudara jangan mengeraskan hati lagi, jangan bodoh. Kalau engkau mau meninggalkan Yesus, pikirkan lagi lah. Ya, di dalam Ibrani itu sudah jelas sekali. Apa konsekuensi bagi mereka yang sudah mengecap kebaikan Tuhan? Apa konsekuensi bagi mereka yang sudah mengecap anugerah keselamatan, tetapi yang meninggalkan Yesus untuk dunia ini? Apa konsekuensinya? Firman Tuhan berkata tidak akan ada korban lagi yang bisa menebus mereka. Tidak akan ada korban. Karena Yesus yang terakhir, yang sudah menyerahkan nyawa dan bangkit bagi saudara, itu pun saudara tolak. Maka, maaf kata ya, gate akan tertutup. Saudara sampai menangis sampai mencucurkan darah sekalipun, pintu gerbang itu tidak akan terbuka bagi saudara. Anugerah itu hanya diberikan 1 kali untuk selama-lamanya. Jangan sia-siakan itu. Maka saya berkata kepada teman-teman umat Kristen di Indonesia, kalian yang menderita karena mengikuti Kristus, karena iman kalian, berbahagialah. Karena suatu hari kelak, ratap tangismu di dunia ini akan Tuhan ubahkan jadi sukacita, jadi tawa, jadi tari-tarian. Berbahagialah, wahai hambaku dan yang taat dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Cuma itu satu kata yang saya nanti-nantikan ketika saya berjumpa dengan Yesus. Satu ungkapan saja. Ketika ia berkata, hai hambaku yang taat dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan ia bawa saya masuk ke dalam kerajaannya. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup, saudaraku. Penderitaan di dunia ini tidak akan ada artinya dibanding dengan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus kelak. Maka saya lebih memilih
untuk dihina, dipermalukan, dijelek-jelekan. Karena saya mengikuti Kristus. Daripada saya harus mencari aman di dunia ini. Daripada saya harus mengejar dunia ini. Daripada saya harus mengejar semua kekayaan dunia ini. Dan diakui, dipandang, dipuja-puji orang di sosial media. Tetapi saya akan kehilangan nyawa saya. Selama-lamanya saya nggak ingin. Lebih baik saya menderita di dunia ini bersama Kristus, supaya saya dipermuliakan juga bersama-sama dengan Dia dalam keabadian. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dalam hidup kami, menegur, mengajarkan kami Tuhan, bahwa lebih berbahagia, lebih bersuka cita untuk kami mengenal Engkau dan menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kami pun dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan, penderitaan yang sejati sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Bagian kami hanya percaya dan mengikuti Engkau dengan setia, Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati hidup kami. Kami tahu begitu banyak anak-anak-Mu juga pengen bahagia. Tapi biarlah standar kehidupan kami bukan apa yang dunia katakan, tetapi apa yang kebenaran firman-Mu katakan. Sehingga kami bergirang dan bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan. Engkau adalah alasan kami bersuka cita. Engkau adalah alasan kami bergembira. Engkau alasan kami tetap bahagia di tengah-tengah penderitaan dunia ini, Tuhan. Tetap bahagia di tengah-tengah ketidakadilan. Tetap bahagia di tengah-tengah aniaya. Sekalipun sebagai orang Kristen, kami banyak kali dibully. Tetapi kami sadar bahwa Yesus pun dibully bersama-sama dengan kami. Dunia ini membenci Yesus. Demikian juga dunia membenci orang-orang percaya kepada Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan, sekalipun iman kami jadi bahan tertawaan, jadi bahan olokan, tetapi satu saat kelak Tuhan, kami cuma pengen mendengarkan satu kata ini Engkau ucapkan, satu kalimat ini. Wahai hambaku yang taat dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara yang tetap setia mengikuti channel ini dan boleh membagikannya juga kepada orang-orang lain supaya mereka diperlengkapi lewat kebenaran. Kami berterima kasih untuk setiap dukungan saudara, setiap viewer yang menyaksikan video ini. Kami berdoa supaya saudara bertumbuh dalam kebenaran, semakin mengasihi Tuhan dan dikobarkan di dalam roh yang bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kasih sesamamu, berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dan memusuhi engkau. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya segala kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Akhirnya saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sampai bertemu di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Shalom.